Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam mata pelajaran Al-Islam untuk kelas 9. Saya Siti Wulandari. Oke. Hari ini tentang haji dan umroh. Tapi ini saya bahas haji dulu ya, karena memang pembahasannya banyak sekali untuk perihal haji seperti itu. Yang pertama, ya ini pengertian haji dan umroh. Kesempurnaan seorang muslim itu terpenuhinya rukun Islam. Salah satunya yang kelima. Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, baru yang terakhir haji. Dan salah satunya adalah menjalankan ibadah haji. Pengertian haji dalam segi bahasa itu yang artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah syara atau menurut istilah syar'i, haji itu artinya sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang ada di Mekah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan cara tertentu dengan tertib. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang hukumnya wajib apabila mampu dalam segi ekonomi maupun fisik. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97. Ini potongan ayat, saya ambil di tengah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ketentuan haji atau umroh bagi seseorang hanya 1 kali dalam hidupnya. Apabila ada seseorang itu ingin mengunjungi atau ingin ibadah haji lebih dari 1, maka yang lain itu dianggap sebagai sunnah, tidak wajib lagi, karena sekali tok yang dianjurkan apa diwajibkan. Kemudian waktu pelaksanaan haji. Waktu pelaksanaan haji terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan tersebut akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Rafats di sini memiliki arti mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh, kayak sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan seperti itu ya. Sedangkan maksud dari bekal takwa di sini yaitu memiliki bekal yang cukup yang dapat memelihara diri sendiri dari perbuatan hina selama perjalanan haji. Jadi benar-benar harus dijaga baik secara ucapan maupun secara perilaku. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya haji dilaksanakan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Macam-macam haji. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu membedakan haji dengan umroh, yakni ibadah haji dan umroh dikerjakan sendiri-sendiri. Kayak semuanya bulan ini saya berangkat umroh, tahun depan saya haji, kayak gitu. Itu berarti dia masuk ke kategori haji ifrad karena saya ada tenggang waktu untuk melaksanakannya. Kemudian haji tamattu, yaitu melakukan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji dan setelah selesai baru melaksanakan haji. Ini ada yang mengatakan bahwa ini semacam bersenang-senang gitu loh, kita umrah dulu santai, maksudnya sesuai dengan ini ya ketentuan ya, cuman mereka menyebutnya ini bersenang-senang karena melakukan umrah dulu baru ibadah haji seperti itu, tapi di waktu yang sama. Kemudian melakukan haji dan umrah secara bersama-sama, ini juga sama dalam waktu yang sama. Kalau bulan yang tamattu ini
pada bulan haji, dan setelah selesai baru melaksanakan haji. Umrohnya jadi satu ketika bulan haji. Kemudian haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji perlu diketahui pula ketentuan-ketentuan ibadah haji, diantaranya adalah syarat haji yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Ketentuan tersebut antara lain Islam. Haji itu hanya boleh untuk orang Islam saja. Selain orang Islam tidak diperbolehkan, ya. Kalau ada orang kafir yang menyelinap itu ya. Terus kemudian yang kedua yaitu akil balik atau dewasa. Jadi kalau ada anak kecil itu melaksanakan haji, mungkin itu hanya umroh saja ya. Kalau setahu saya sih seperti itu. Kalau anak kecil itu yang bisa itu umroh aja. Kalau haji belum bisa karena belum cukup umur. Toh juga ketika haji kan ada syaratnya, dia harus menjaga dirinya sendiri seperti itu kan. Kalau anak kecil kan belum bisa gitu kan. Oke. Yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Yang pasti ini harus jelas dia harus tidak gila atau berakal sehat, ya kan? Kalau orang gila haji, ya apa ya, kacau lah nanti ya. Kemudian selanjutnya yang merdeka atau tidak menjadi budak hamba sahaya. Kemudian tapi kalau zaman sekarang itu budak hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Kemudian istitoah yaitu mampu dalam kategori biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk yang ini tuh macam-macam sih. Bentar. Untuk dalam segi biaya kan kita dilihat aja ya. Kalau di Indonesia kan harus antri 20 sampai 25 tahun hanya untuk kita melaksanakan ibadah haji, dan bayarnya pun nggak murah gitu loh. Kemarin guru saya itu berangkat yang terbaru itu 31 juta sekali haji itu ya. Jadi membutuhkan uang. Kemudian kesehatan ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan karena nantinya kan di sana kan juga ada kegiatan banyak gitu ya. Kalau kita punya, salah satu orang itu punya penyakit yang sekiranya tidak bisa, pokoknya harus bed rest gitu, itu lebih baik tidak berangkat terlebih dahulu, disembuhkan dulu baru berangkat, karena mungkin itu nanti akan terjadi risiko yang tinggi ya. Kemudian keamanan di sini mampu menjaga barang-barang miliknya. Nah, jadi nggak keleleran uang dan sebagainya, alat-alat berharga, barang-barang berharga kayak gitu, harus bisa menjaga keamanan dirinya sendiri maupun keamanan orang lain. Kemudian nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, untuk bapak-bapak, untuk para suami yang berangkat haji, itu dia harus memikirkan, oh nanti istriku ini ku tinggal selama contoh 40 hari. Satu harinya 25.000 katakanlah, atau 50.000 katakanlah. Nanti dikalikan itu selama 40 hari itu. Jadi nafkah istri di rumah itu masih terpenuhi. Ini yang ya Pak, yang materi ya. Kemudian sama kebutuhan-kebutuhan keluarga yang lain itu harus tetap diberikan dengan cara itu tadi, diteboki di awal kayak gitu. Rukun haji itu rangkaian wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan amalan apapun atau denda ya. Jadi kalau ini nggak terlaksana itu nggak sah hajinya, tanpa udzur syar'i loh ya. Kalau katakanlah sakit itu kan, kalau tiba-tiba di sana sakit itu insya Allah masih bisa dikatakan sah sih ya. Itu dalam hukum Islam itu dibagi jadi 6.
ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, tahallul, dan kemudian terakhir tertib. Ihram itu berniat mengerjakan haji dengan berpakaian ihram. Pakaian ihram itu ada ketentuannya, cewek sama cowok beda. Kalau laki-laki itu memakai 2 helai kain yang tidak berjahit dan bersambung. Yang satu diselendangkan, sedangkan yang lain dililitkan atau disarungkan untuk menutupi aurat. Ya, auratnya cowok dari pusar sampai lutut. Kemudian disunahkan berwarna putih, boleh memakai ikat pinggang yang tidak simpul mati, dan tidak boleh memakai baju atau celana. Jadi selama mengerjakan haji itu cowok harus pakaiannya seperti itu gitu kan. Kan biasanya dulu di SD itu kan ada ya manasik haji gitu kan. Dan seperti itulah kurang lebih pakaiannya. Kemudian adapun pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian yang dapat menutup seluruh tubuh sebagaimana pakaian biasa, berjahit dengan muka dan telapak tangan yang tetap terbuka. Jadi yang cewek lebih mudah ya, maksudnya kita berpakaian seperti ini dalam sehari-hari gitu loh, menutup aurat dari kepala sampai kaki, pakai kaos kaki, ya kan, ya pakai jilbab, pakai gamis dan sebagainya. Cuma yang tidak boleh ditutup atau yang dibiarkan terbuka yaitu muka dan telapak tangan. Ustazah, kalau bercadar bagaimana? Masih boleh, ya kan, karena cadar itu tidak berhukum ya. Oke. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kemudian wukuf di padang Arafah. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul, melepas pakaian ihram dan memotong rambut kepala atau memotongnya sebagian. Minimal itu 3 helai, tapi yo nanggung ya, mendingan langsung gundul aja deh, selesai. Kemudian yang terakhir tertib. Tertib ini yang maksudnya adalah melaksanakan urutan dari nomor 1 sampai 5. Itu dilaksanakan dengan tertib dan urut. Oke. Kemudian wajib haji. Wajib haji itu beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan pada waktu haji. Tapi jika salah satu tidak dilakukan, itu ibadah hajinya tetap sah. Tapi dia konsekuensinya harus membayar dam atau denda. Nah, ya kan? Itu antara lain ada ihram, memulai dari mikot. Mikot itu batas waktu dan tempat yang telah ditentukan ketika haji. Nanti itu pasti ada, oh mikotnya mulai dari sini, nanti waktunya gini. Dari sana sudah dijelaskan. Kemudian melempar jumroh dari ula, wusta, terus akobah. Kemudian mabit atau menginap di Musdalifah. Kemudian menginap di Mina. Yang terakhir tawaf wada atau tawaf yang dirasakan ketika akan meninggalkan wakaf kembali ke tanah air. Wada itu artinya perpisahan. Jadi kayak apa ya? Kayak terakhir gitu loh untuk melakukan tawaf di tanah suci sebelum balik ke rumahnya, ke tanah air kayak gitu. Kemudian macam-macam tawaf. Itu ada 4. Yang pertama tawaf kudum, artinya tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru datang. Jadi baru datang jebret, kita harus tawaf dulu, itu namanya tawaf kudum ya. Terus tawaf ifadah, itu tawaf yang merupakan rukun haji. Ini nggak boleh boleh ditinggalkan, ini harus dilaksanakan. Kalau nggak gitu nggak sah tuh hajinya, karena dia masuk ke rukun haji. Kemudian tawaf wada yang tadi sudah saya jelaskan, tawaf sebelum pulang ke tanah air atau tawaf perpisahan. Yang terakhir tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan sewaktu-waktu. Kemudian pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot. Tadi mikot waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal. Ya. Dengan melaksanakan mandi sunnah, ya, mandi jinabat itu loh. Terus kemudian
wudhu, terus memakai pakaian ihram dan berniat mengerjakan haji. Terus kemudian mereka harus mengucapkan labbaik Allahumma hajja. Nah, itu yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Labbaik Allahumma hajja. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Ya, talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik gitu loh. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Nah, itu baca itu. Kemudian selanjutnya wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. 9 Dzulhijjah itu biasanya kita disunahkan puasa ya, yang enggak haji, untuk menghormati saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Itu waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika wukuf ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu sholat jamak, takdim dan qashar, zuhur dan asar, berdoa, zikir, baca Quran, kemudian sholat jamak takdim dan qashar maghrib dan isya. Nah, bisa ditakdim, bisa diqashar. Kemudian yang 3, mabit di Musdalifah. Meskipun sebentar nggak masalah ini ya, karena pokoknya gaya syarat tok gitu loh. Itu waktunya tengah malam sampai sebelum terbit fajar, kan waktunya singkat sekali. Di sini itu mereka di sini tuh para jamaah itu harus mencari kerikil atau batu kecil-kecil sejumlah 49 atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Nah, jadi gaya sangu melempar jumroh. Dan melakukan sholat subuh di awal waktu, dilanjutkan berangkat menuju Mina. Kemudian yang selanjutnya melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih kurban. Melempar jumroh Aqobah itu tempat untuk melempar batu yang terletak di Bukit Aqobah ya. Jadi itu lemparnya pakai 7 butir kerikil. Kemudian tahallul awal dilaksanakan setelah melempar jumroh dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tapi sebelum itu pakaian ihramnya harus dilepas. Ya, melepas pakaian ihram sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan haji awal yang tadi ada wukuf, mabit, melempar jumroh. Nah, itu dilaksanakan setelah melempar jumroh Aqobah dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Setelah tahallul awal, boleh memakai pakaian biasa dan boleh melakukan perbuatan yang dilarang ketika ihram kecuali hubungan seks atau bersetubuh dengan istrinya. Pastinya kalau dia sama istrinya atau suaminya itu nggak boleh ya. Bagi yang akan melaksanakan tawaf ifadah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. Setelah melakukan tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad atau batu hitam yang di tengah-tengahnya Ka'bah itu loh. Dan setelah melakukan tawaf, sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, berdoa di Multazam, dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail terdapat di komplek Masjidil Haram. Kemudian melakukan sa'i. Setelah sa'i dilanjutkan dengan tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut. Dengan demikian seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan, sehingga semuanya halal untuk dilakukan. Selanjutnya back to Mina, kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit bermalam di Mina. Kemudian mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan setiap siang, hari siangnya itu jamaah itu melemparkan jumroh dari ula wusta Aqobah sampai berulang sebanyak 7 kali. Ya, kalau sudah selesai, maka selesailah kegiatan ibadah haji dan kembali lagi ke Mekah. Ya, kemudian kembali ke Mekah, mereka melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i, yang terakhir halul akhir. Oke, ya selesai.
terakhir yaitu tugas. Tugasnya ada 3, gampang sekali. Jamaah haji melakukan wukuf pada tanggal titik-titik. 2, tawaf kudum dilaksanakan ketika titik-titik. Yang terakhir, jelaskan apa arti dari tawaf. Silakan dijawab dengan baik dan benar. Diupload di link. Iya, itu apa? Masih banyak ya yang linknya itu tidak bisa dibuka. Jadi Ustazah Wulan susah untuk mengoreksi ya. Tapi saya sangat apresiasi ketika kalian mengumpulkan link ya. Pasti ada bonus nilai dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf kalau tulisan saya banyak yang typo dan ucapan saya juga banyak yang typo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.